Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Meskipun pembelajaran kali ini masih daring, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai pengertian dan ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah dari teks laporan hasil observasi. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, itu ada struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, dalam struktur teks laporan hasil observasi ini terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama, itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dilaporkan. Jadi, dalam pernyataan umum ini digambarkan secara keseluruhannya itu teks laporannya itu menceritakan tentang apa, seperti itu. Misalnya, kita mengamati mengenai bunga mawar, seperti itu. Misalnya, bunga mawar adalah tanaman hias yang merupakan tanaman semak yang termasuk dalam genus rosa. Nah, itulah yang dimaksud dengan pernyataan umum, karena secara umum menceritakan tentang bunga mawar. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Jadi, setiap paragrafnya itu ide pokoknya menceritakan tentang apa, seperti itu. Misalnya, tadi kita mengamati bunga mawar. Nah, deskripsi bagiannya, contoh, bunga mawar mempunyai tangkai yang berduri dan mempunyai berbagai macam jenis warna. Ada merah muda, merah, dan putih. Nah, itulah yang dimaksud dengan deskripsi bagian. Karena dalam deskripsi bagian ini menceritakan secara detail atau rinci. Nah, selanjutnya ada deskripsi manfaat. Nah, dalam deskripsi manfaat ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang manfaat atau kegunaan dari sesuatu yang dilaporkan atau yang diamati. Misalnya tadi kita mengamati mengenai bunga mawar. Nah, selain sebagai tanaman hias, bunga mawar juga bermanfaat untuk kecantikan. Misalnya sebagai pembersih atau minyak wangi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan deskripsi manfaat. Nah, untuk struktur yang terakhir itu ada simpulan atau penutup. Nah, simpulan ini merupakan bagian perincian yang berada di akhir kalimat atau akhir paragraf. Nah, perlu kalian garis bawahi bahwa penutup atau simpulan ini bersifat opsional. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan opsional? Nah, opsional itu merupakan artinya boleh ada atau boleh tidak ada, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua kita akan membahas mengenai kaidah teks laporan hasil observasi. Nah, dalam kaidah ini terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama ada kata, frasa nomina, dan frasa verba. Untuk yang kedua ada afiksasi. Yang ketiga ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir itu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada kata, frasa nomina, dan frasa verba. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Nah, dalam bahasa Indonesia kata itu sangat banyak ya. Contohnya ada meja, kursi, jam, buku, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke frasa nomina. Nah, sebelum kita masuk ke frasa nomina dan frasa verba, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan frasa. Jadi, frasa ini merupakan gabungan dua kata atau lebih yang menempati satu fungsi kalimat. Fungsi kalimat itu seperti apa, Bu? Nah, yang dimaksud dengan fungsi kalimat itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan.
atau yang biasa kita singkat sebagai SPOK. Nah, di situ ada contoh. Bapak membeli meja baru di toko. Nah, yang sudah Ibu beri tanda warna biru itu ada meja baru. Nah, meja baru itu termasuk dalam frasa. Kenapa termasuk dalam frasa? Nah, di situ terdiri dari dua kata, meja dan baru, dan menduduki fungsi sebagai objek. Nah, itulah yang dimaksud dengan frasa. Selanjutnya kita masuk ke frasa verba. Ingat ya, verb. Verb itu berarti kata kerja. Nah, frasa verba adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Nah, satunya itu apa, Bu? Nah, fungsi kalimat untuk frasa verba ini sebagai predikat. Seperti yang sudah kita pelajari, predikat itu adalah aktivitas atau kegiatan. Nah, di situ sudah ada contohnya ya. Adik sedang bermain bola. Nah, sedang bermain itu kan termasuk dalam fungsi predikat. Nah, mengapa? Karena melakukan aktivitas atau kegiatan. Sedang bermain, kenapa dikatakan frasa verba, Bu? Karena terdiri dari dua kata, sedang dan bermain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai frasa nomina. Jadi, kalau verba itu kata kerja, kalau frasa nomina itu kata benda. Nah, frasa nomina merupakan gabungan dua kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi, baik itu sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, di situ sudah ada contoh. Bapak membeli jam tangan di toko. Nah, mana yang termasuk ke frasa nomina? Di situ ada kata jam tangan. Nah, jam tangan ini terdiri dari dua kata, jam dan tangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan frasa nomina. Selanjutnya kita masuk ke afiksasi. Nah, afiksasi ini merupakan pengimbuhan. Jadi kalau kata dasar itu kata yang belum mendapat imbuhan, kalau afiksasi itu pengimbuhan. Nah, afiksasi ini terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama itu ada prefiks. Ingat ya, prefiks itu merupakan imbuhan yang berada di awal. Contohnya, membaca, bermain, memasak. Nah, membaca itu adalah kata dasarnya adalah baca. Karena mendapat imbuhan me di awal menjadi membaca. Selanjutnya ada bermain. Kata dasarnya adalah main. Mendapat imbuhan ber menjadi bermain. Selanjutnya, memasak. Kata dasarnya adalah masak. Mendapat imbuhan me menjadi memasak. Selanjutnya, ada infiks. Nah, infiks ini merupakan imbuhan yang berada di tengah atau sisipan. Contohnya, temali. Nah, temali itu kan termasuk ke kata dasarnya tali karena mendapat imbuhan di tengah m menjadi temali. Ada lagi telunjuk. Telunjuk itu kata dasarnya adalah tunjuk karena mendapat sisipan atau imbuhan di tengah l menjadi telunjuk. Nah, selanjutnya ada sufiks. Nah, sufiks ini merupakan imbuhan yang berada di akhir. Contohnya, dengarkan. Dengarkan adalah kata dasarnya dengar karena mendapat imbuhan kan menjadi dengarkan. Jalanan sama, kata dasarnya jalan karena mendapat imbuhan di akhir an menjadi jalanan. Mereka pun, kata dasarnya mereka, mendapat imbuhan pun di akhir menjadi mereka pun. Nah, untuk yang terakhir itu ada konfiks. Ingat, konfiks itu adalah gabungan. Jadi gabungan imbuhan yang berada di awal dan di akhir. Contohnya, berlarian. Kata dasarnya adalah lari karena mendapat imbuhan ber di awal dan an di akhir menjadi berlarian. Nah, Bu, kok saya masih bingung membedakan antara verba dan nomina. Nah, di sini sudah Ibu kasih tahu
cara membedakan antara verba dan nomina. Nah, di situ ada kata dasar. Jika ditambah menasal atau be atau di atau ter itu akan membentuk kata kerja atau verba. Nah, menasal itu apa, Bu? Menasal itu contohnya tadi membaca. Membaca kata dasarnya adalah baca. Mendapat imbuhan menjadi membaca, bukan membaca. Nah, itulah yang dimaksud dengan nasal karena bisa berubah menjadi mem, men, dan meng. Contohnya lagi, menyapu, kata dasarnya adalah sapu. Mendapat imbuhan menjadi menyapu, bukan mesapu. Nah, itulah yang dimaksud dengan menasal. Nah, selanjutnya, kata dasar jika ditambah dengan penasal atau pe atau an atau kean itu akan membentuk kata benda atau nomina. Nah, untuk kaidah yang selanjutnya itu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi ini merupakan kalimat yang berisi tentang pendeskripsian atau mendefinisikan. Ingat ya, definisi berarti mendefinisikan. Nah, ciri khas dari kalimat definisi ini biasanya ditandai dengan kata adalah, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Misalnya, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, di situ ada ciri khas adalah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata atau kalimat definisi. Selanjutnya, kalimat deskripsi. Deskripsi itu kita ketahui adalah pendeskripsian atau menggambarkan. Contoh, ini sudah ada contoh teksnya yang berjudul wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kita ingat bahwa kalimat definisi ini biasanya ditandai dengan kata adalah. Wayang adalah. Jadi ini termasuk dalam kalimat definisi. Nah, selanjutnya, mana Bu yang termasuk dalam kalimat deskripsi? Nah, di sini kita lihat wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat deskripsi karena di situ menceritakan atau mendeskripsikan tentang wayang. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, untuk yang pertama ada kalimat simpleks. Nah, kalimat simpleks ini merupakan kalimat yang terdiri atas satu struktur dengan verba utama. Contohnya, Dewi belajar menari. Untuk yang kedua, kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat kompleks parataktik dan yang kedua ada kalimat kompleks hipotaktik. Nah, kalimat kompleks parataktik ini merupakan kalimat yang maknanya itu sejajar. Nah, kalimat ini biasanya ditandai dengan konjungsi atau kata hubung dan, tetapi, atau, melainkan. Contohnya, Ani menyapu lantai kelas dan membersihkan papan tulis. Di situ ada konjungsi atau kata hubung dan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat kompleks parataktik. Untuk yang kedua, itu ada kalimat kompleks hipotaktik. Nah, kalimat kompleks hipotaktik ini merupakan kalimat yang maknanya itu tidak sejajar. Nah, kalimat ini biasanya ditandai dengan konjungsi atau kata hubung apabila, jika, karena, ketika, jadi, selain itu, meskipun. Contohnya, para mahasiswa berhamburan keluar kelas ketika bel istirahat dibunyikan. Nah, di situ ada konjungsi atau kata hubung ketika. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat kompleks hipotaktik. Jadi sangat mudah ya membedakan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, jika dalam kalimat itu tidak ada konjungsi atau kata hubung, itu masuk dalam kalimat simpleks. Namun,
Ketika dalam kalimat itu ada konjungsi atau kata hubung, maka disebut sebagai kalimat kompleks dan biasanya itu ditandai dengan tanda koma. Nah, demikianlah penjelasan pada materi pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.